Sekilas sejarah, jalur kereta Cibatu Garut sejak zaman kolonial Belanda Priangan sudah terkenal akan keindahan dan eksotisme alamnya. Wilayah di Priangan yang dimaksud antara lain Bandung, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Garut. Karesidenan Priangan mendapatkan banyak julukan seperti Europa in the Tropen, Paris van Java, Geneve van Java, Montpellier of Java, dan Switzerland van Java. Bahkan seorang Belanda yang sempat tinggal di Priangan, M.A.W. Brouwer, mengatakan bahwa bumi Pasundan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Daya tarik dan pesona Garut. Daerah pegunungan yang terhampar di Garut menyajikan panorama pemandangan yang indah. Pada masa kolonial, Garut adalah salah satu tujuan wisata penting di Priangan. Beberapa pegunungan di Garut antara lain Cikuray, Sadakeling, Papandayan, Guntur, Haruman, dan Kaledong. Keseluruhan tanah di daerah tersebut merupakan lahan subur yang banyak ditanami kopi, teh, dan kina. Selain itu, banyak lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian. Sekumpulan orang Eropa sedang pelesiran menikmati keindahan bumi Priangan tahun 1937. Sumber: KITLV. Jalan besi menapak di Garut. Kendati Garut memiliki lahan subur dan pemandangan yang menawan, namun banyaknya pegunungan membuat daerah tersebut terisolasi. Jalan-jalan yang menanjak melintasi pegunungan membuat pengangkutan menggunakan pedati mengalami kesulitan dan memakan waktu tempuh yang lama. Untuk mengatasi permasalahan pengangkutan, perusahaan kereta api negara Staatssporwegen (SS) membangun jaringan kereta api menuju Garut. Pembangunan jalur kereta api di Garut dimulai dari Cicalengka pada tahun 1887. Sebagai bagian dari pembangunan jalur kereta api Priangan Cilacap. Sebelumnya, SS telah merampungkan panorama keindahan persawahan di Garut tahun 1920. Nampak Gunung Cikuray menjulang gagah. Sumber: KITLV. Charlie Chaplin pelesiran ke Garut. Konon, komedian legendaris asal Inggris, Charlie Chaplin pernah menyambangi Garut. Kedatangan Charlie Chaplin ke Indonesia dikabarkan koran Het Nieuws van den Dag voor Nederland Indie yang terbit pada tanggal 29 Maret tahun 1932. Sebuah telegram dari Singapura menginfokan Chaplin akan tiba di sana pada Minggu malam. Melalui pelabuhan Tanjung Priok, Chaplin akan meninggalkan Batavia pada hari Senin melanjutkan perjalanannya ke Garut. Pada tanggal 30 Maret tahun 1932 Chaplin tiba di Garut. Meski hanya satu malam menginap di sebuah hotel di Garut, Chaplin mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sampai-sampai memunculkan banyak ide untuk film komedinya. Diduga kedatangan Chaplin ke Garut menggunakan kereta api. Hal ini dikuatkan dengan sebuah potret Chaplin pada majalah Musen tanggal 15 Januari tahun 1995 dengan keterangan Charlie Chaplin opgehet Peron van Station Garut, 1932. Potret tersebut merupakan koleksi Ernst Driessen yang diketahui pernah menetap di Garut. Selepas dari Garut, Chaplin melanjutkan perjalanannya menyambangi Pulau Dewata. Pembangunan jalur kereta api Buitenzok, Bogor, Bandung Cicalengka pada tahun 1884. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1889 jalur kereta api Cicalengka Garut sepanjang 51 km dibuka untuk umum. Gubernur Jenderal Hindia Belanda meresmikan lintas tersebut dengan sebuah acara perayaan yang megah. Selanjutnya pembangunan dilanjutkan sampai ke Cikajang yang dimulai pada tahun 1921. Jalur kereta api Cicalengka Garut ditandai garis berwarna merah hitam. Peta tahun 1913. Sebagai pemberhentian,
secara berurutan dibangun halte Nagrek, halte Lebak Jero, halte Leles, halte Lewigong, stasiun Cibatu, Stooplatz Cikoan, halte Pasir Jengkol, Stooplatz Citameng, halte Wanaraja, Stooplatz Tungilis, halte Cimurah, Stooplatz Sukarame, dan stasiun Garut. Sumber, KITLV. Melancong ke Gunung Cikuray. Seorang pelancong Eropa, H.M. Tomlinson mengisahkan perjalanannya ke Garut menggunakan kereta api dari Batavia. Berangkat dari stasiun Kemayoran menuju stasiun Cibatu dilanjutkan dengan kereta api tujuan stasiun Garut. Pada saat itu kereta api menjadi transportasi primadona, mengingat perjalanan kereta menghadirkan pengalaman yang mengasyikkan. Para pelancong akan disuguhi pemandangan pegunungan dan lembah, serta pengalaman tidak terlupakan ketika melintasi jembatan serta terowongan yang tinggi dan panjang. Sesampainya di Garut, pada pagi hari Tomlinson melanjutkan perjalanan mengunjungi Gunung Cikuray, melewati sebuah desa kecil yang lestari. Dari atas Gunung Cikuray terbentang pemandangan hijau lembah Garut. Sebuah pemandangan yang mungkin tidak pernah ditemui baik di Eropa maupun Amerika. Tomlinson pun menyebut keindahan panorama di Garut sebagai sebuah taman surga. Panorama keindahan persawahan di Garut tahun 1920. Nampak Gunung Cikuray menjulang gagah. Sumber, KITLV. Charlie Chaplin pelesiran ke Garut. Konon, komedian legendaris asal Inggris, Charlie Chaplin pernah menyambangi Garut. Kedatangan Charlie Chaplin ke Indonesia dikabarkan koran Het Nieuws van den Dag voor Nederland Indie yang terbit pada tanggal 29 Maret tahun 1932. Sebuah telegram dari Singapura menginfokan Chaplin akan tiba di sana pada Minggu malam, melalui pelabuhan Tanjung Priok. Chaplin akan meninggalkan Batavia pada hari Senin melanjutkan perjalanannya ke Garut. Pada tanggal 30 Maret tahun 1932 Chaplin tiba di Garut. Meski hanya satu malam menginap di sebuah hotel di Garut, Chaplin mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sampai-sampai memunculkan banyak ide untuk film komedinya. Diduga kedatangan Chaplin ke Garut menggunakan kereta api. Hal ini dikuatkan dengan sebuah potret Chaplin pada majalah Musen tanggal 15 Januari tahun 1995 dengan keterangan Charlie Chaplin op het Peron van Station Garut, 1932. Potret tersebut merupakan koleksi Ernst Driessen yang diketahui pernah menetap di Garut. Selepas dari Garut, Chaplin melanjutkan perjalanannya menyambangi Pulau Dewata. Cuplikan surat kabar Het Nieuws van den Dag voor Nederland Indie terbitan tanggal 29 Maret tahun 1932 yang mengabarkan kedatangan Charlie Chaplin ke Indonesia. Foto koleksi Ernst Driessen dengan caption Charlie Chaplin di depan peron stasiun Garut, 1932. Pada foto terdapat coretan Chaplin at Garut. Sumber, naratesgaoret.net. Reaktivasi jalur kereta api di Garut. Sejak tanggal 9 Februari tahun 1983 jalur kereta api Cibatu Garut ditutup karena penumpang beralih menggunakan moda transportasi darat lain seperti mobil, bus, dan truk. Semasa beroperasi, lintas Cibatu Garut dengan panjang 19 km membutuhkan waktu tempuh sekitar 50 menit di mana setiap 4 km terdapat stasiun sebagai pemberhentian. Pada tahun 1926 tercatat 6 kali perjalanan kereta api Cibatu Garut. Begitu pula arah sebaliknya. Sebagai penarik kereta digunakan lokomotif Sigombar. Legenda lokomotif Garut yang sangat perkasa menghela rangkaian kereta api. Kini, rel dan jembatan kereta api menuju Garut masih bisa dilihat. Bangunan stasiun seperti Stasiun Pasir Jengkol, Wanaraja,
Garut pun masih ada dengan kondisi sudah mengalami beberapa perubahan. Setelah 45 tahun tidak beroperasi, berkat kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan PT KAI Lintas Cibatu Garut rencananya akan direaktivasi tahun 2018. Oke Baraya, sekian dulu ceritanya. Terima kasih udah mendengarkan cerita Jadu. Saya Apit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.